Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selva Chairunisa. Saya dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi angkatan 2024. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat yang berjudul Pentingnya Peran Guru dalam Pendidikan. Ada pepatah yang mengatakan, "Follow your dreams." Tapi bagiku itu tidak berlaku. Kehidupanku sepenuhnya disetir oleh kedua orang tuaku. Sejak kecil, aku bercita-cita menjadi psikolog karena aku senang mendengar dan membantu orang lain. Namun sekarang aku hanya bisa pasrah mengikuti apa yang orang tuaku inginkan. Walaupun hatiku memberontak, aku tidak punya keberanian untuk melawan. Terutama karena ibuku sangat keras. Sebagai siswi SMA di Bandung, hidupku penuh tekanan. Orang tuaku selalu membandingkan aku dengan anak tetangga atau sepupu yang sukses di dunia kedokteran. Menurut mereka, menjadi dokter berarti memiliki gaji yang besar dan masa depan yang cerah. Karena itu, aku dipaksa mengikuti berbagai kursus matematika dan IPA. Padahal aku tahu bahwa aku tidak punya minat di bidang itu. Keinginanku menjadi psikolog selalu diremehkan. Psikolog itu cuma ngurusin orang gila, kata ibu. Padahal aku ingin menjadi seseorang yang dapat mendengarkan orang-orang yang merasa tak punya tempat untuk pulang atau bercerita. Namun berdebat dengan mereka hanyalah membuang tenaga. Sampai suatu hari ibuku datang ke sekolah untuk mengambil rapotku. Saat berjalan di koridor, kemarahannya meledak. "Kamu gimana sih? Nilai rapotku kecil banget. Cuman main aja kerjaannya," bentaknya hingga menarik perhatian banyak orang. Aku hanya bisa menunduk, merasa malu dan lelah. Wali kelasku yang kebetulan lewat menghampiri kami. "Ada apa ini, Bu?" tanyanya lembut. Ibuku buru-buru menjawab, "Nggak apa-apa, ini anak saya, memang suka bandel." Namun, wali kelasku tetap tenang dan berkata, "Maaf Bu, tapi kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada anak. Terkadang mereka butuh ruang untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri." "Bu, Anda tidak tahu bagaimana rasanya di saya, jangan ikut campur." Tiba-tiba ibuku tersinggung dan memotong omongan wali kelasku. Namun wali kelasku tetap tenang dan melanjutkan, "Maaf Bu, saya tidak bermaksud ikut campur. Tapi sebagai wali kelas, saya hanya ingin melihat anak-anak didik saya berkembang sesuai dengan potensi mereka. Saya rasa ada baiknya kita mendengarkan pendapat anak kita. Bukankah tujuan kita sebagai orang tua adalah melihat mereka bahagia dan sukses?" Ibuku hanya mendengus kecil, lalu menarik tanganku untuk menjauh. Dalam hati, aku ingin berterima kasih kepada wali kelasku. Tetapi aku juga tahu pembicaraan ini belum selesai. Setelah sampai di rumah, suasana menjadi semakin tegang. Ibuku langsung membuka pembicaraan. "Dengar ya, kamu itu harus nurut, jangan sok pintar dan ikutan drama kayak tadi di sekolah." Aku menghela napas dalam-dalam. Kali ini aku merasa harus berbicara. "Bu, aku tahu ibu ingin yang terbaik buat aku, tapi aku juga punya mimpi. Aku nggak bahagia dipaksa menjadi dokter." "Ibu tahu yang terbaik," balasnya dengan nada tinggi. "Mimpi apa? Jadi psikolog, buang-buang waktu dan uang. Kamu mau jadi apa nanti?" suruh ibu dengan nada tinggi. Tiba-tiba ayah yang selama ini lebih sering diam angkat bicara. "Cukup Bu, dengar anak kita dulu. Kita selama ini terlalu memaksakan kehendak. Mungkin ada benarnya yang dikatakan Bu Guru tadi. Aku juga dulu dipaksa menjadi insinyur. Tapi akhirnya aku nggak bahagia dengan pekerjaanku." Aku terkejut mendengar ayah berkata seperti itu. Ini adalah pertama kalinya ayah membelaku. Ibuku terlihat marah, tetapi ayah melanjutkan, "Bu, kita harus percaya sama anak kita. Kalau dia sungguh-sungguh ingin jadi psikolog, kita dukung. Bukankah lebih baik dia sukses di bidang yang dia cintai daripada gagal di bidang yang dia benci?" Perdebatan itu akhirnya meluluhkan hati ibuku. "Baiklah, tapi kalau kamu gagal, jangan salahkan ibu," katanya saat itu. Aku merasa ada harapan. Mimpiku mungkin bisa menjadi kenyataan. Di momen itu aku sadar, guru bukan hanya orang yang mengajarkan pelajaran di kelas. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengubah hidup kita. Mereka adalah pahlawan yang diam-diam menanamkan harapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.